Gitu kan Pak, kalau ada apa-apa saya sampai pensiun nggak ganti Pak. Kalau nggak bisa dikendalikan ya, begitu terangkat manuver kan, bisa nggak? Itu posisi terbang 600 Pak, 600 meter, langsung kayak roket Pak, meluncur ke arah bawah. Anda sih nyebut-nyebut jatuh, sehingga jatuh beneran. Dan lalu saya bilang, kemarin juga baru ada pembunuhan, bentrokan. Langsung kita lihat-lihatan Pak sama surveyor Pak. Ya Allah Pak, ini kita tuh masih utuh. Dan Anda nggak tahu kalau gunung itu red zone. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Siniar Jejak Surveyor. Siniar Jejak Surveyor ini merupakan acara dialog temu wicara yang diselenggarakan oleh BIG, Humas BIG, yang mengulas tentang berbagai pengalaman para surveyor pemetaan, akademisi, pemerhati, dan juga praktisi dalam bidang informasi geospasial secara umum. Jejak surveyor ini mengungkapkan hal yang biasanya tidak pernah terungkap atau mengutarakan kejadian-kejadian yang sudah diabaikan dan hampir terlupakan, serta menyampaikan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan. Jejak surveyor ini juga akan membantu kita untuk membuka cakrawala pengetahuan kita lebih luas lagi tentang informasi geospasial dalam arti yang luas. Dan pada kesempatan kali ini hadir pertama kita surveyor yang sudah berpengalaman dari Badan Informasi Geospasial dan sekaligus kalau kita menyebutnya pilot drone di BIG. Hadir bersama kita Mas Herjuno Gularso. Selamat datang Mas. Siap Pak, terima kasih. Wajahnya kayaknya cerah sekali. Waduh, iya. Mungkin karena rambutnya tipis ya, jadi mengkilap. Siap Pak. Mas Herjuno sudah berapa lama menjadi surveyor pemetaan? Iya Pak. Siap, terima kasih Pak, izin. Jadi saya masuk dari BIG ini semenjak tahun 2013 Pak. Jadi 2013 itu saya posisinya masih PTT waktu itu. Lalu saya ikut tes CPNS di 2014 tapi gagal. Jadi saya ikut lagi Pak 2015, alhamdulillah masuk. Dan pusat pertama saya itu di Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim Pak. Jadi Anda punya pengalaman hampir kurang lebih 10 tahun menjadi surveyor di BIG. Ya, dan penempatan pertama Anda di Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan wilayah Toponim, dan Toponim. Nah, sekarang jadi Direktorat Pemetaan Rupa Bumi wilayah darat Pak. Ya. Kalau sekarang recently Anda bertugas di mana? Kalau sekarang saya di Direktorat Pemetaan Rupa Bumi wilayah laut dan pantai Pak. Begitu Pak, semenjak dari 2019. Anda melihat bedanya nggak survei di darat dan survei di laut? Oh iya, sangat Pak. Apa bedanya? Iya Pak, jadi kalau misalnya kita dulu survei di darat itu kan ya pasti posisi kita adanya di darat ya Pak ya, posisinya. Jadi kayak pengukuran titik kontrol, mungkin ada pemotretan udara juga gitu ya Pak ya di darat. Nah begitu ke laut Pak, sebetulnya laut ini sesuatu yang saya hindari dulu Pak. Kenapa? Jadi saya tuh kalau orang bilang tuh ya bisa dibilang ini Pak kayak water resistant gitu Pak. Jadi resisten terhadap air gitu Pak. Air. Iya Pak, jadi agak takut karena mungkin bisa dipastikan jarang mandi juga karena takut sama air. Iya Pak, karena saya nggak bisa renang Pak waktu itu. Jadi posisinya begitu 2019 itu pindah, waduh kaget saya kan, berarti ini harus ya naik kapal gitu ya Pak ya, namanya survei batimetri kan pasti kita di laut ya Pak ya, dan lautnya tidak hanya di perairan dangkal tapi juga sampai di offshore gitu ya Pak ya, lepas pantainya begitu Pak. Jadi ya di situ Pak yang paling mencolok ya Pak perbedaannya. Pengalaman di laut tentu sudah Anda rasakan ya. Betul Pak. Termasuk pengambilan data batimetri dengan kapal. Ya, nanti mungkin kalau ada foto terkait Anda di kapal itu bisa diperlihatkan bagaimana aktivitas surveyor kita di kapal. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah melakukan wawancara dengan surveyor pemetaan teman kita yang pengambilan data di lepas pantai dengan batimetri. Tapi Anda saya dengar punya spesialisasi yang khusus, yaitu mengoperasikan peralatan untuk pengambilan data. Dalam hal ini unmanned aerial vehicle dan juga unmanned surface vehicle. Nah, tentu unmanned surface vehicle dalam bentuk kapal ya, seperti pada gambar itu Anda kuasai dong.
Insya Allah Pak. Anda coba ceritakan pengalaman pada USV yang pernah Anda lakukan. Iya Pak, jadi kalau USV ini kita memang secara reguler Pak di PKLP melakukan survei USV ya Pak ya. Jadi kalau kemarin kita tahun lalu itu 2 tahun lalu Pak, dari 2 tahun lalu itu di Bali begitu ya Pak ya, kita muter sekitaran pantai di Bali, di pantai utara, pantai selatan, lalu di Sulawesi itu malah kita muterin Sulawesi Pak. Jadi USV itu nggak pulang, jadi timnya yang switching gitu ya Pak ya. Jadi muterin Sulawesi itu maksudnya di pantai? Di pantai Pak, betul. Sampai kedalaman berapa sih USV itu pernah kita operasikan? Ini punya kita sendiri kan barang? Punya kita sendiri Pak, betul Pak. Kalau USV ini memang kalau yang kita operasikan ini sampai kedalamannya 10-15 meter Pak. Memang karena keperluannya kita ini karena akan memproduksi salah satu unsur yang ada di peta dasar yaitu garis pantai. Ini adanya tuh di intertidal area Pak. Nah justru intertidal area ini yang memang sulit kita dapatkan data survei Pak. Jadi kita kalau misalnya di darat, bisa pakai foto udara gitu ya Pak ya. Di lautnya itu kita bisa pakai multi beam, single beam. Tapi single beam dan multi beam ini terbatas Pak, karena memang kapalnya kan besar Pak. Jadi mereka nggak bisa merapat Pak. Udah kena lihat karang itu udah takut Pak namanya. Nah koda itu pasti dia belokin Pak. Kita nggak bisa. Sebetulnya ada tantangan juga ya pakai USV itu. Kalau dangkal tapi gelombangnya tinggi, ombaknya itu nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga Pak. Betul. Sehingga kita kadangkala melakukan modifikasi atau mengkomplementasi dengan peralatan lain, yaitu yang sekarang Anda lakukan dengan UAV. Betul. Untuk mengambil data dari udara. Lidar batimetri. Nah kalau ini Pak, kalau UAV Pak, memang kita pendekatannya ke SFM batimetri Pak. Jadi berbeda dengan lidar batimetri Pak. Kalau lidar batimetri memang saat ini yang sudah pernah kita lakukan Pak di tahun 2020 itu kita menggunakan pesawat awak Pak. Jadi lidar batimetrinya ditempel. Tetap nggak bisa pakai UAV ya? Belum Pak. Belum ada ya? Belum ada. Nah, tapi saya yakin ke depan 3-4 tahun ke depan ada teknologi yang bisa naruh sensor di UAV ya? Batimetri. Baru-baru aja Pak. Sudah baru aja sudah ada Pak. Tapi kita belum beli ya. Kita belum punya Pak. Tapi sudah pakai itu ya. SFM itu apa? Jadi dia structure from motion. Structure from motion. Itu yang Anda pakai UAV. Yang pakai UAV Pak. Jadi kita dari foto single frame yang saling bertampalan begitu ya Pak ya. Kita ekstraksi data ketinggiannya begitu. Nah, cuman memang perbedaannya dengan SFM yang kita lakukan di topografi Pak. Untuk batimetri ini biasanya kita kalau foto yang ada di area perairan itu kita delete Pak, kita anggap itu noise ya Pak, kita hilangkan karena datanya pasti noise. Nah ternyata banyak penelitian sekarang ini justru data-data ekstraksi point cloud yang ada di air ini bisa kita olah lebih lanjut untuk kita bisa gunakan sebagai reference data kedalaman begitu Pak. Gitu Pak. Jadi ada ada tambahan proses sebetulnya Pak, jadi nggak langsung kita hapus. Dan memang SFM batimetri ini hanya bisa kita gunakan di perairan yang jernih Pak. Karena kan foto udara ini kan sensor pasif ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita keruh, ya kita nggak lihat dasar, kita nggak bisa Pak. Nanti kalau ke depan kita bisa kombinasikan dengan yang sensor lidar mungkin berbeda cerita ya. Kita lebih efektif ya. Betul Pak. Pemirsa, Mas Herjuno ini salah satu pilot andalan di BIG untuk menerbangkan UAV. Nah, di depan kita ini ada salah satu pesawat yang kita miliki ya. Ini disebut dengan VTOL UAV, Vertical Take Off and Landing. Bentuknya lumayan besar. Nah, nanti saya minta cerita tentang ini. Tapi ini pernah jatuh dan rusak berantakan. Yang jatuhin juga pilotnya ini kayaknya. Monggo Mas Herjuno sekarang bercerita dulu tentang pesawat yang ada di depan kita. Ini kan terlihat ya ini ya kamera. Iya Pak. Jadi untuk pesawat yang ada di depan kita ini betul Pak. Jadi UAV dengan dia model VTOL begitu ya Pak ya. Jadi sekarang ini UAV kan ada banyak Pak. Ada dengan multirotor yang kita tahu yang biasa kita gunakan. Kayak Phantom gitu tuh. Betul, yang bentuknya kecil-kecil itu ya. Kecil Pak. Betul. Yang kadang dipakai untuk having fun ngambil foto tuh. Ya. Kayak gini juga bisa sih untuk having fun, cuma mahal aja.
Iya Pak. Jadi, nah kalau yang ini Pak, yang ada di depan kita ini, dia punya kelebihan yang dimiliki oleh multirotor dan juga punya kelebihan yang dimiliki oleh fixed wing Pak, fixed wing pesawat biasa. Anda punya video waktu ini diterbangkan ya? Ada Pak. Bisa tampil ya itu ya? Oke, sip. Ada Pak, ada videonya ada. Jadi kelebihannya kalau untuk multirotor dia bisa take off dan landing itu tidak perlu landasan Pak, multirotor. Betul. Nah, sementara di fixed wing dia butuh landasan panjang Pak untuk terbang. Nah, di depan kita ini dia itu fixed wing yang punya kemampuan terbang take off landing seperti multirotor begitu Pak. Jadi begitu dia akan terbang, posisi dia itu multirotor Pak. Jadi 4 naik dulu ya. ini naik dulu betul Pak. Terus baru sampai ketinggian tertentu. Biasanya kita setting di 30 meter. Lalu dia akan melakukan transisi dengan motor yang ada di belakang ini Pak. Jadi nanti bisa membuka begitu ya. Begitu dia berputar, terus dia jadi dorong. Dia dorong, betul Pak. Jadi dia jadi fixed wing. Jadi landasan dia itu di atas Pak sebetulnya gitu. Dan baru 4 kayaknya kita pernah memakai, ya nggak tahu yang ini atau lebih kecil ya, waktu survei di Merapi untuk geoheritage itu kan juga VTOL ya, tapi bukan ini ya? Oh bukan mungkin ya. Bukan. Lebih kecil lagi kayak menurut saya itu. Iya. Ini kita punya tahun berapa beli? Ini di 2023. 2023. Ya. Tapi ini barang produksi tahun berapa? Produksinya baru Pak. Oh baru juga baru tahun 2023. Berapa ini beratnya kalau beratnya ini kalau kita sama baterai itu mungkin sekitar 5 ya Pak, 5 kiloan lah Pak. Dan ini kopernya yang bisa dibawa. Iya betul Pak. Jadi kopernya nanti bisa dibawa 1 orang atau 2 orang. Ada berapa orang yang bisa menerbangkan ini di tempat kita di BIG? Di BIG sementara ini yang berlisensi. Yang berlisensi ya Pak ya. 2 Pak. 2 orang ya. 2 orang. Anda dan ada teman saya juga Pak di PKLP, ada Mas Lutfi juga. Oh, Mas Lutfi. Ada. Dua-duanya pernah menerbangkan ini? Pernah Pak, kita tuker-tukeran Pak. Nerbangin ya. Anda berapa kali nerbangkan ini sudah? Kalau ini saya kalau dari log record terbang itu kurang lebih kan kita di NTT 1 bulan itu jadi sekitar 3 minggu Pak. Kalau perharinya 2-3 kali ya mungkin udah sekitar ya bisa ditaruh 40-an kali lah Pak ya take off landing. Ini barang harga berapa? Ini range-nya di ya 800-an lah Pak. 800 sampai 1 M gitu ya? Iya Pak. Perasaan Anda waktu menerbangkan barang dengan harga sebesar itu bagaimana? Yang pasti awalnya saya langsung menghadap waktu itu ke Pak Kapus Pak. Waktu itu. Ini jujur Pak, karena posisinya kita ini lagi nerbangin Alphard nih Pak, naik terbang ke atas begitu kan Pak. Kalau ada apa-apa saya sampai pensiun nggak ganti Pak kalau kenapa-napa. Jadi saya sampaikan bahwa benda ini terbang Pak, jadi kemungkinan untuk jatuh itu ada jadi resiko ya. Betul Pak. Jadi saya kasih worst case-nya begitu Pak. Jadi kalau misalnya jatuh saya mohon ini ada asuransinya Pak, begitu. Karena kalau misal tidak Anda sih nyebut-nyebut jatuh sehingga jatuh beneran. Kalau waktu itu nggak usah disebut jatuh, mungkin nggak akan jatuh. Itu dia, Pak. Pemirsa, di depan kita ada foto ketika pesawat itu jatuh menjadi rempah-rempah. Seperti hidup yang tidak bermakna ya, rempah-rempah. Anda jelaskan ini jatuhnya ini. Jadi posisinya ini kita terbang di NTT Pak, ketinggian waktu itu posisi terbang 600 Pak, 600 meter. 600 meter tinggi. Kita ini sebetulnya sudah selesai melakukan misi Pak. Jadi kita sudah selesai melakukan misi itu sekitar 1 jam. Pesawat ini kembali dan ketika pesawat ini melakukan transisi Pak, transisi dari fixed wing ke multirotor. Sebentar, Anda punya videonya nggak waktu dia jatuh? Nah itu nggak punya, nggak ada bukti. Oke, iya Pak. Soalnya udah shock semua Pak. Iya. Jadi begitu dia melakukan transisi Pak. Transisi untuk ke vertikal ya? Ke vertikal, betul Pak. Jadi dia ngerem Pak di atas udara. Nah itu sudah stabil. Tiba-tiba ada angin Pak. Jadi posisi angin saya sudah setting memang posisinya melawan angin Pak selalu. Nah sudah head to wind dari depan, tiba-tiba angin itu hembus dari samping Pak. Jadi side wind. Jadi sayap ini terangkat ke sebelah Pak. Begitu terangkat itu kita semua udah... Itu nggak bisa dikendalikan ya? Begitu terangkat, manuver kan? Bisa nggak? Tidak bisa Pak. Nggak bisa. Ya, mungkin karena... bisa, Anda yang belum tahu aja kan ya? Sebetulnya dia ada remote-nya Pak. Seperti bisa kita lihat ada remote-nya Pak. Nah, iya maksudnya itu. Posisinya... kalau yang saya pikir kan, dia head to wind kan, terus ada udara dari sini, dia nggak bisa muter gitu ya? Nggak bisa ya? Belum Pak. Jadi sebetulnya... Atau
terbang lagi dulu menghindari angin baru balik. Jadi safety prosedurnya dia, Pak, begitu kena angin dari samping atau dari belakang, dia secara otomatis badannya akan langsung menghadap ke angin, Pak. Oh gitu. Ya, karena di warna yang warna merah ini, Pak, ada pitotup, dia otomatis itu ya? Otomatis, Pak, dia membaca arah angin. Nah, jadi begitu dia tahu angin dari sebelah kanan misalnya, dia akan berputar, Pak. Nah, begitu dia melakukan kenapa saat itu nggak melakukan itu? Nah, itu saya juga kurang paham, Pak. Jadi begitu ada, mungkin karena anginnya terlalu kuat itu, Pak ya. Jadi begitu dia berapa sih sebetulnya angin yang diperbolehkan itu kecepatannya? 12, 15? Diperbolehkan 10 sebetulnya. Oh, 10 sampai 11 meter per second. Cuman kemarin itu lebih dari itu 14, Pak. Jadi memang posisinya angin itu mendadak. Jadi kita ada black box-nya juga nih, Pak. Jadi begitu ini jatuh, gitu. Jadi kita bisa baca kita bisa baca, Pak. Posisi pesawat itu kenapa, ada yang error berapa, anginnya berapa, bacaan angin ketika dia jatuh, itu terbaca semua, Pak. 14 sampai 16, Pak. Jadi dia begitu kena angkat, dia motor ini nggak bisa koreksi, Pak, pergerakan. Jadi dia langsung kayak roket, Pak, meluncur ke arah bawah, muter dia. Jadi Anda tahu kalau dia mau jatuh ya? Tahu, Pak, kita lihat semua, Pak, ke atas, Pak. Jadi Anda langsung menghitung berapa gaji Anda per tahun. Iya, Pak. Aduh, jadi itu ada berapa detik itu? Kejadiannya sangat cepat, men. Itu sepersekian detik, Pak. Udah cepat banget, Pak. Kita tahu dari bawah. Dan itu menjadi pengalaman kita bersama ya. Iya, Pak. Untuk mengoperasikan itu. Sejauh ini Anda telah memanfaatkan UAV ini untuk tujuan pengambilan data di tempat kita di mana saja? Kalau ini memang karena pengadaannya baru ya, Pak. Jadi kita tahun ini kita akuisisi baru di NTT sepanjang 200 km, Pak. 200 km. Sepanjang 200 km line kilometer garis pantai, Pak. Jadi kalau secara luasan, kalau misalnya kita buffering areanya itu 1 kilo, ya bisa dibilang bisa sampai 200 km persegi lah, Pak. 200. Ya lumayan ya sebetulnya ya. Lumayan, Pak. Iya, besar. Ini ada berapa meter sih sebetulnya bentangannya lebar? Kurang lebih 2, Pak. 2 meter ya? Kurang lebih 2, Pak. Panjangnya 1,8. 1,8. Iya, dari depan ke belakang. Mampu terbang sampai ketinggian berapa maksimal? Ini maksimal sebetulnya kalau secara spek dia 1000, Pak. Oh, sampai 1000 ya? Sampai 1500. Cuman kemarin kita terbang di 600 itu angin sudah besar banget, Pak. Jadi semakin tinggi semakin kuat, betul, Pak. Iya, jadi anginnya semakin kuat. Jadi kita maksimum kemarin di 600 punya meter. Keterbatasan juga. Terus jelajahnya sampai berapa kilo ya? Kalau kemarin kita jangkauan dari pilot ke pesawat ini bisa sampai 11 kilo, Pak. Kita paling panjang kemarin. Ya, jadi udah nggak kelihatan, Pak. Kita mau pakai teropong juga udah nggak kelihatan, Pak. Iya, cuman kita lihat indikator di laptop aja, Pak. Begitu. Iya, jauh sekali sebenarnya. Iya, jadi kalau telemetri secara durabilitas dan juga daya jelajah. Kita perlu nambah lagi pilot yang mempunyai license untuk menerbangkan inti, atau untuk sementara menurut Anda cukup yang kita punya? Menurut saya perlu, Pak. Perlu ya? Sangat perlu. Karena teman-teman mungkin di tematik juga butuh banyak gitu ya, Pak ya, karena memang mereka juga secara reguler ya, Pak ya, terbang kalau misalnya ada bencana atau segala macam. Apalagi di teman-teman di IGD nih, Pak. Jadi di IGD ini kayak teman-teman di batas wilayah. Itu kemarin saya juga pernah dengar ada teman-teman yang udah license, cuman memang untuk yang VTOL-nya ini baru beberapa memang, Pak, gitu. Misalnya license VTOL dengan tipe yang lain, otomatis juga license untuk VTOL ini, atau tetap harus? Jadi kalau ini, Pak, memang spesifik, Pak. Jadi kalau misalnya saya punya license untuk menerbangkan VTOL JOWAF CW07, begitu saya pindah ke VTOL yang lain, saya butuh license lagi sebetulnya, Pak. Bukan license ya, kayak sertifikat lah ya. Jadi refreshment lagi, karena pengoperasiannya akan berbeda, Pak ya, secara dari ground control stationnya begitu ya. Cuman kalau dari prinsip penerbangannya sebetulnya sama, Pak. Oke. Gitu, Pak. Nah, selain sebagai pilot yang tidak punya pramugari tentunya Anda. Iya. Anda juga mempunyai banyak pengalaman dengan akuisisi data di berbagai tempat di Indonesia. Termasuk pengalaman-pengalaman yang mempunyai banyak tantangan. Saya dengar salah satunya Anda pernah melakukan akuisisi data untuk foto udara, terbang dengan UAV juga. Kalau itu awak, Pak. Oh, awak ya, terbang dengan awak di daerah pegunungan atau Gunung Siklop.
Siklop Jayapura, Pak. Ya. Jayapura. Ya. Dan Anda tidak tahu kalau gunung itu red zone. Iya, Pak. Oh. Untung Anda bisa pulang dengan selamat. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Masih utuh, Pak. Anda ceritakan dong pengalaman itu. Oke, Pak. Iya. Jadi betul, Pak. Tadi ketika itu memang posisi saya masih ada di DPRWD ya, Pak ya. Dulunya PPRT. Jadi ketika itu saya melakukan supervisi pemotretan udara, Pak, di Jayapura. Dan memang sebelum kita melakukan pemotretan, kita ada pengukuran ground control point, Pak. Jadi titik kontrol di tanah yang akan digunakan untuk triangulasi udara, foto udara. Nah, ketika kita melakukan pengukuran titik kontrol itu, Pak, kebetulan ada teman-teman dari surveyor juga, Pak, pihak ketiga juga. Saya posisinya sebagai supervisor. Waktu itu kita memang ada satu tempat yang areanya agak sulit, Pak, dan itu memang disisakan terakhir begitu ya. Dan itu harus dipasang ya? Dan itu harus dipasang betul, Pak, karena memang kalau enggak akurat datanya. Enggak akurat datanya betul, Pak, karena itu kan posisinya pegunungan ya, Pak ya. Jadi memang harus ada titik kontrol. Nah, begitu kita ke sana, kita udah mulai curiga sebetulnya, Pak, karena kita nyari warga lokal yang mau mendampingi kita untuk naik ke atas itu gak ada yang mau, Pak. Jadi waktu itu kita cari sewaan motor itu sulit gitu ya, apalagi orang yang mendampingi sulit. Akhirnya kita dapat itu pendatang, Pak, dari Madura. Akhirnya kita masuk ke gunung itu, posisinya memang kita buka jalan, Pak. Karena memang jalan itu bukan jalan umum yang biasa dilewati orang gitu ya, Pak. Jadi ada satu tempat juga di sana, bendungan begitu, Pak. Kita menelusuri itu begitu. Nah, begitu sampai di tempat itu kita masih melakukan pengukuran sekitar 3 jam waktu itu, Pak, titik kontrol. Berapa lama Anda mencapai titik itu, di atas ya? Salah satu titik kontrol yang berada di atas Gunung Cyclops itu. Yang di atas itu mungkin kalau jalan kan Anda berjalan kan? Jalan itu, Pak, jalan kaki, Pak. Kalau jalan kaki 3 jam. 2 jam, Pak, sekitar 2 jam. Pemirsa, ini sekedar ilustrasi bahwa pekerjaan surveyor pemetaan itu kadangkala sangat menantang. Kalau kita dituntut untuk mendapatkan data dengan akurasi yang bagus dan presisi. Karena misalnya yang disampaikan oleh Pak Herjuno tadi, harus ada satu titik kontrol yang bahkan lokasinya sulit diakses. Sehingga disitulah kita harus respect pada teman-teman surveyor, bagaimana dia mengambil data yang sangat sulit di tempat yang bahkan orang juga tidak bisa menjangkau. Yang kedua, tim dokumentasi sudah mendapatkan ilustrasi tentang Gunung Cyclops sendiri, seperti yang tayang ini. Jadi kalau kita lihat Gunung Cyclops ini memang aksesnya sangat sulit, dan beberapa waktu yang lalu memang menjadi salah satu zona merah karena sebagai daerah atau basisnya OPM di Papua. Ya. Dan Anda tidak tahu kalau itu basisnya OPM sampai setelah Anda melapor atau menghadap ke waktu itu kita ke Danlanut, Pak. Ke Danlanut. Iya, Anda Pak. ceritakan. Iya, Pak. Jadi singkat cerita, setelah kita melakukan pengukuran, alhamdulillah tidak terjadi apapun. Kita menghadap ke Danlanut, Pak. Danlanut setempat di Jayapura, karena memang setelah titik kontrol selesai semua terpasang, kita baru melakukan pemotretan foto udara, Pak. Jadi kita perlu datang ke Danlanut. Nah, begitu kita lapor ke Danlanut, Pak, posisi kita areanya seperti ini, terus titik kontrol yang akan kita yang sudah kita pasang itu ini. Nah, begitu kita menampilkan posisi titik kontrol kita di atas Gunung Cyclops, iya, yang ada di posisi di Gunung Cyclops, Danlanut itu langsung bilang gini, Pak. Jadi, Mas, ini kapan mau mengukur di sini? Begitu, Pak. Kapan mengukur di sini? Karena posisinya ini harus didampingi anggota TNI bersenjata lengkap. Begitu loh. Kenapa, Pak, memang gitu? Kita belum bilang, Pak, kalau kita sudah melakukan sudah ke situ. Iya, ini memang red zone, Mas. Jadi kalau masuk ke sini itu emang harus dikawal sama kita karena posisinya bahaya. Emang jadi salah satu basisnya OPM, Pak, waktu itu. Langsung kita lihat-lihatan, Pak, sama surveyor, Pak. Ya Allah, Pak, ini kita tuh masih utuh gitu ya. Ini kita kenapa-napa tadi ke atas. Terus begitu Bapaknya lanjutin lagi, dan Danlanutnya bilang,
kemarin juga baru ada minggu lalu itu ini Pak. Jadi bentrokan antara kerusuhan. Ya orang Papua Pegunungan. Jadi yang dari musik klub itu dengan turun pendatang. dengan pendatang Pak, yang ada di Pasar Sentani waktu itu Pak. Itu sampai ini Pak, mohon maaf pemenggalan kepala. Jadi itu miris Pak. Jadi memang posisinya diliatin fotonya, ada videonya, kita udah Masya Allah langsung untuk kita masih utuh semua nih Pak. Aku bilang kita sebetulnya udah ke sana Pak. Waduh Mas, bahaya itu di sana. Kenapa kok nggak koordinasi dulu ke kita? Jadi mungkin itu salah satu ini juga ya Pak ya. Kesalahan kita juga mungkin ya Pak ya. Karena alhamdulillah tidak terjadi apa-apa begitu ya Pak. Kalau kenapa-napa kan jadi ini juga ya Pak, sebagai seorang surveyor yang berada di lapangan, kadangkala memang kita perlu memperhatikan dan mempertimbangkan banyak hal di luar teknis pengambilan data. Suatu saat kita pernah berbincang juga dengan surveyor yang lain bagaimana tentang culture itu harus dipahami. Dan sekarang kita dengan Mas Herjuno bagaimana sebetulnya medan dan status medan yang ada itu juga harus dipahami. Dan kita tentu bersyukur Anda masih sehat walafiat sampai dengan sekarang dan nampaknya tambah segar. Jadi diharapkan terus dapat menjadi pilot pesawat ini dengan baik di kemudian hari. Mas Herjuno, tentu pengalaman Anda ini banyak ya. Anda sampaikan tadi pernah menggunakan USV, UAV, pernah jatuh dan juga pernah di daerah red zone. Anda punya catatan nggak untuk para teman-teman surveyor kita yang ada di BIG dan juga di luar BIG, terutama yang mempunyai profesi sebagai surveyor? Apa yang ini Anda sampaikan kepada mereka? Iya Pak, jadi memang persiapan itu penting Pak. Jadi terkadang kita sebagai surveyor itu agak ada jiwa barbarnya juga gitu Pak. Jadi nggak apa-apa masuk hutan gitu udah biasa gitu Pak. Jadi ada kesombongan itu. Nah itu memang harus di. Kalau bahasa orang tuh dipikir sambil jalan. Dipikir sambil jalan, betul Pak. Sambil jalan. Ternyata persiapan yang matang itu sangat penting Pak di awal. Jadi betul seperti dikatakan Pak Kepala tadi. Jadi sebelum kita ke lokasi kita harus tahu dulu memang medan lokasi yang akan kita lewati seperti apa. Walaupun memang kita akan misalnya tadi saya mengukur titik kontrolnya misalnya di area aman, tapi dari posisi saya ke titik kontrol terdekat itu melewati area yang tidak aman. Nah itu kan kita juga harus tahu Pak. Lalu juga dari mobilisasi kalau terutama Pak, karena barang-barang yang kita bawa itu seperti USV, seperti UAV ini gitu itu besar Pak. Jadi mobilisasi sebelum kita menuju ke suatu area gitu kita harus sudah survei dulu Pak, kita harus tahu dulu posisinya seperti apa. Jadi persiapan itu sangat penting Pak, dan juga ketika terutama di UAV ya Pak ya, itu kita harus tahu Pak, misalnya terbangnya di area pegunungan. Nah pegunungan ini posisi gunung yang tertinggi di situ ada berapa meter? Karena kejadian juga teman-teman di pusat lain itu ada yang sampai nabrak gunung ya. Iya Pak. Gitu. Jadi posisinya lost control, ditunggu 1 jam kok nggak balik, 2 jam nggak balik. Oh berarti ini kenapa-napa pesawatnya, gitu Pak. Jadi ternyata bener Pak. Jadi bukit pertama lewat Pak. Ternyata di belakang bukit itu ada yang lebih tinggi Pak. Begitu. Jadi nabraklah di situ, begitu Pak. Jadi memang persiapan survei di awal itu sangat penting Pak. Itu yang jadi pelajaran berharga buat saya sih Pak. Terutama begitu ini jatuh. Nah begitu ini jatuh itu mungkin ada bagian yang miss juga karena posisi saya terbang itu anginnya sudah lumayan besar memang Pak posisinya waktu itu. Berarti perlu dipertimbangkan kan cuaca misalnya betul, segala Pak. Macam. Itu bagus kalau kita sebetulnya punya semacam list ya, sehingga yang harus dipersiapkan apa sebelum betul Pak. Ya, baik check gitu Pak. Ya baik internal maupun eksternal gitu untuk. Betul Pak. Anda senang nggak bisa ngedepankan pilot UAV ini? Waduh sangat Pak. Karena memang jujur Pak dari saya kuliah Pak itu saya ingin jadi pilot cuma nggak kesampaian. Sehingga jadi pilot UAV lah cukup ya. Betul Pak. Itu dari kuliah saya bikin pesawat itu dari gabus Pak. Saya itu terbang Pak. Saya remote control itu bisa saya bikin sendiri Pak dari teman-teman. Kalau saya hanya maksimal dengan kertas dilipat itu aja. Oh gitu Pak.
Waktu itu sama teman-teman teknik mesin, teknik elektro gitu Pak. Jadi emang udah punya interest Pak di situ. Nah begitu masuk BIG, alhamdulillah Pak malah diterbang suruh jadi pilot. Disuruh gitu Pak, makanya jadi oke, siap insya Allah. By the way, Anda bisa nyupirin pesawat UAV, nyupir mobil bisa nggak? Oh mobil? Oh bisa, alhamdulillah bisa Pak. Siapa tahu nggak bisa, in case aja. Iya, darat latu darah Pak. Ada pesan yang ingin disampaikan terakhir, bagaimana Anda mencintai jalan yang Anda lakukan, apa jalan ninja Anda untuk mencintai profesi surveyor ini? Oh gitu Pak, siap. Jadi kalau saya selama ini berprinsip menjalankan semua ini dengan hati, itu aja sih Pak. Jadi kalau misalnya kita bekerja dengan hati itu ya jadinya lebih ikhlas, terus tenang gitu ya Pak ya, dan juga memang bisa dapat istilahnya kepuasan tersendiri begitu ya Pak ya. Jadi kita kerja jujur, maksimal, lalu bertanggung jawab. Intinya itu aja sih Pak. Jadi kita kerja ya benar gitu ya, karena kalau sudah namanya amit-amit Pak manipulasi data gitu ya Pak ya, apalagi nanti data akuisisi ini sebagai DG dasar akan jadi IGD juga begitu ya Pak, yang nanti akan digunakan oleh teman-teman di KL lain misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya kita dari situ aja udah nggak benar, pasti kan ke belakangnya juga akan nggak benar gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita udah kerjanya maksimal, benar, habis itu kita juga memang bertanggung jawab terhadap hasil yang kita capai, insya Allah akan baik Pak belakangnya. Pemirsa, sebetulnya perpaduan antara kemampuan teknis dan profesionalisme dengan integritas itu selalu akan membuahkan hasil yang bagus. Ketulusan, kemudian kejujuran dan integritas ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kita di profesi apapun, termasuk di dalamnya surveyor. Sehingga saya juga menduga dengan profesionalisme dan integritas Mas Herjuno ini, sekarang saya dengar bahkan mendapatkan kesempatan untuk sekolah lanjut dan ada 2 tawaran karya siswa. Ini mungkin sebagai tambahan, monggo bisa diceritakan sebelum kita closing. Siap Pak. Iya, jadi alhamdulillah Pak, kemarin saya lolos di LPDP Pak, LPDP dan juga di LPDP dalam negeri. LPDP dalam untuk negeri. S2 Pak, S3? Untuk S2 Pak. Oke. Iya, untuk dan S2. Satunya? Dan satunya BIG Pak, beasiswa BIG begitu Pak. Anda mau ngambil yang mana? BIG? BIG Pak, pasti Pak, BIG di hati Pak. Iya. BIG. Serius nih, ngambil yang BIG bukan LPDP? Ngambilnya BIG Pak, karena kebetulan memang pengumumannya duluan BIG Pak. Oh, pengumumannya duluan BIG. Iya Pak, pengumumannya duluan BIG dibanding LPDP. Jadi ini sekolah di mana nanti? Insya Allah UGM Pak, geodesi UGM. Kapan Pak. mulai? Mulainya di Januari mungkin Pak, Januari. Pak. Jadi saya ambilnya genap Pak. Terus ini dibawa ke sana? Oh enggak Pak. Enggak Pak. Siapa yang mau nerbangin ini nanti? Ada Pak, udah di kader Pak, teman-teman udah siap Pak. Di geomatika ya? Di geomatika, betul Pak. Geomatika Pak. Mas Herjuno selamat ya untuk sekolahnya. Siap, terima Semoga kasih Pak. nanti sukses ya. Amin. Selalu jaga diri yang baik, jaga nama BIG yang baik, dan jangan lupa jaga gengsi ya. Kan Anda bisa. Oke, siap Pak. Pemirsa, kita berjumpa lagi di Jejak Surveyor berikutnya. Terima kasih.